Hadratul Afadil, kepada Sahibul Hajah Bapak Anu yang saya muliakan, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, saya takdimi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena di sini ini tokoh semua nih Pak Kijan. Jadi tidak kami sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, saya muliakan dan semoga senantiasa memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada calon pengantin Mas Rezanya di mana? Di mana Mas? Oh, di dalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, pada intinya adalah kehadiran kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak RW, kita dimintai doa restu agar pelaksanaan akad nikah Mas Reza beserta sang permaisuri besok berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun dan menjadikan keluarganya ini sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kalau muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bilih kula panjenengan dalu punika pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Oh, janji. Masih deg-degan Mas. Besok kita hantarkan bersama-sama biar gak ketakutan ya. Mas Ria yang saya muliakan, yang saya banggakan, pernikahan ini adalah ibadah yang sangat tua. Syariat pertama yang Allah syariatkan kepada manusia itu adalah pernikahan. Jadi sebelum ada sholat, sebelum ada haji, sebelum ada zakat, sebelum silaturahim, semua syariat-syariat itu datang setelah adanya syariat pernikahan. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam ke surga, diletakkan di surga-surga itu begitu indah, mempesona. Ada buah-buahan yang tidak pernah habis, ada sungai-sungai yang jernih luar biasa, indah sekali. Tetapi dari segala fasilitas surga itu Nabi Adam tetap kesepian. Sehingga intinya diciptakanlah Hawa sebagai pendampingnya. Ketika Nabi Adam tertidur, kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk kirinya itu, dan ketika terbangun kaget, ini ada makhluk begini cantiknya, begitu mempesona. Kemudian Adam berkata, siapa kamu? Saya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mendampingimu. Kemudian waktu itu Adam tuh langsung kepingin menyentuh si perempuan itu. Akhirnya Allah berfirman, Adam, ini belum halal. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus nikahi dia. Terus apa syaratnya wahai Allah? Maharnya ini inti ceritanya, maharnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Ini bapak-bapak yang saya muliakan, Rasulullah secara wujudnya belum ada, belum diciptakan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maharnya pernikahan Adam dengan Hawa itu diminta bersalawat 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini maharnya pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Saksinya malaikat Jibril yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Mas Reza kepingin hidupnya sukses, tenang, penuh kebahagiaan, jangan pernah tinggalkan sholawat. Berapa kali membaca sholawat bapak-bapak? Sebanyak-banyaknya semampu kita. Paling sedikit sehari semalam itu 20 kali bapak. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Karena ada hadis yang mengatakan, Man sholla alayya
Barang siapa yang bersolat kepadaku, kata Rasulullah, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, fa'at rokathu syafaati yaumal qiyamah, maka saya akan jamin memperoleh syafaatku di hari kiamat. Alhamdulillah. Ini pesan saya yang pertama adalah kepada Mas Reza, kepada kita semuanya, bahwa bacaan sholawat itu akan membuat kita sukses, tidak hanya di dunia tetapi nanti di akhirat. Yang kedua, bapak-bapak yang saya muliakan, nikah ini adalah ibadah yang waktunya paling lama. Ini makanya ini harus bersyukur, harus disyukuri dan hati-hati. Ibadah-ibadah lain itu bapak waktunya sebentar. Misalnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nggak nyampe 5 menit dari Allahu Akbar sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu nggak nyampe 5 menit selesai ibadah sholat. Ibadah umroh itu paling nggak nyampe 5 jam. Ibadah haji itu hanya 6 hari. Ibadah haji itu Pak Amin kan sampai 40 hari, itu karena kita dari Indonesia saja. Tapi kalau hitungan ibadahnya haji itu hanya 6 hari saja Bapak. Ibadah zakat hanya beberapa menit. Kemudian ibadah apa lagi ya? Ibadah puasa itu diawali dengan fajar, diakhiri dengan maghrib, paling hanya 14 jam saja. Tapi kalau ibadah nikah ini Mas Reza, ketika besok Mas Ria mengatakan qabil tu nikahaha wa tajwijaha bil madhil madhkur, maka itu waktunya dari itu sampai selama-lamanya, sepanjang hayat, sampai salah satu di antara Mas Reza atau istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami ya. Jadi artinya ketika besok sudah qabil itu semuanya ibadah. Jalan barengnya ibadah, singgol-singgolannya ibadah, bercengkramannya ibadah, bonceng motornya itu dianggap ibadah gitu ya, cari nafkahnya dianggap ibadah, bahkan tidurnya Mas Reya dengan istrinya besok itu dianggap sedekah. Alhamdulillah. Ini yang harus kita inikan. Kemudian selanjutnya adalah Mas Reza, nikah itu adalah mencintai seseorang, mencintai seorang, bukan seseorang, mencintai seorang dalam waktu yang lama. Ini kalimat indah sekaligus berat ya Pak Ragijan ya, mencintai satu orang dalam waktu yang lama. Kadang-kadang ini ujiannya ini sing teko kok iku wae. Nang dapur wajahe kok iku, nang kamar tidur iku, nang halaman ya itu, ngajak kondangan ya tetap itu. Ini kan berat ini ujian bagi kita sebagai seorang laki-laki, seorang Mas Reza ini. Tetapi ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Besok Mas Reza kalau sudah akad nikah, statusnya suami. Suami itu apa artinya? Bapak-bapak ada yang tahu suami artinya apa? Halo Bapak? Halo? Suami itu artinya apa Pak? Saya kasih tahu aja ya. Suami itu artinya surga abadi milik istri. Nah itu suami. Surga abadi milik istri. Yang namanya surga itu mestinya indah, menenangkan, menyejukkan, membahagiakan. Itu namanya surga. Selamat datang Pak Dokter. Depan sini Pak Dokter, masih ada nih Pak Dokter. Oke Pak Dokter. Nah. Izin Pak Dokter meneruskan. Jadi Mas Reza, makna suami itu surga abadi milik istri. Harus menenangkan, membahagiakan gitu. Kan kadang-kadang ada ya seorang laki-laki, seorang suami itu kalau kumpul dengan kawannya tuh guruannya renyah. Ketawa, ketewi, ngopi kayak gitu. Tapi giliran pulang ke rumah galaknya nggak main-main sama istrinya. Itu ada apa enggak?
Banyak gitu ya. Pengalaman berarti. Pengalaman berarti. Kadang-kadang istrinya malah dibuat latihan penalti dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Riza nggak boleh kayak gitu besok ya, karena suami itu adalah surga abadi milik istri. Kemudian istri, nah ini pengantin perempuannya belum ada, calon pengantin perempuannya besok dikasih tahu. Istri itu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Nah, istana tempat istirahat suami. Ini banyak langsung ketawa-ketawa. Artinya itu memang seorang istri, istana itu lambang kemewahan, lambang kecantikan, lambang kemegahan. Oleh karenanya istri itu harus menjadikan teduh rumah tangganya. Cuman karena ini nggak ada yang ibu-ibunya sedikit, jadi kita lewatin saja. Terakhir adalah saya ingin menyampaikan kepada Mas Reza, nikah itu, rumah tangga itu, walaupun dinasihati lama-lama, saya nggak kalau nggak mendoakan gitu ya. Tetapi mesti walaupun dinasihati kayak apapun, yang namanya rumah tangga itu tetap ada enaknya, ada nggak enaknya. Tetap ada masalah, kadang-kadang lancar-lancar saja. Begitu Mas Reza. Oleh karenanya saya pesan, jadikan pernikahan ini adalah visinya bervisi surga. Para sahabat Rasulullah SAW itu tidak semuanya mesra, tidak semuanya romantis, tetapi mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya bervisi surga. Ketika mau marah-marah, mereka ingat akan sabda Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga bagimu. Ini keluarga yang bervisi surga. Saya ingatkan lagi, yang namanya rumah tangga tidak enak terus. Paham? Rumah tangga itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau rumah kok enak terus, itu namanya bukan rumah tangga, tetapi rumah makan. Rumah makan, catemanggung dan sebagainya, itu enak terus dia. Tapi kalau rumah tangga ya ada enaknya, ada tidak enaknya. Oleh karenanya kita harus persiapkan. Yang pertama saya sampaikan adalah keimanan kita. Ketika ada masalah, saya mau sampaikan 2 ayat saja yang kita semua hafal insya Allah, di surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'al mulka mimman tasya wa ta'izu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha raja di raja. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah mencabut kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Allah menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamannya segala kebaikan. Ini Tuhan kita. Ini Gusti Allah kita yang sedasar itu. Makanya ketika ada masalah nggak usah panik, dekatin saja Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita belum percaya dengan kekuasaan Allah, Allah nyampaikan dalam ayat yang ke-27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memasukkan malam ke dalam siang aja bisa. Sekarang malam gelap gulita, kalau lampunya dimatikan besok jadi terang benderang. Apalagi kalau hanya membuat kita sukses, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan siang ke dalam malam saja bisa. Yang tadi siang kita panas terik, terang benderang, sekarang menjadi gelap, gampang banget bagi Allah. Apalagi kalau hanya membuat keluarga kita bahagia, apalagi kalau hanya membuat kita sehat semua, itu gampang bagi Allah. Gelap gulita bagi kita, tapi bagi Allah adalah terang benderang. Allah mematikan yang hidup bisa, menghidupkan yang mati bisa. Apalagi kalau hanya membuat kita sukses, apalagi kalau hanya membuat keluarga kita yang sekarang sedang sakit nanti sembuh, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini harus jadi pegangan. Saya mohon kepada Mas Reza terutama dan kepada kawan-kawan semuanya yang ini pengantin-pengantin tua semuanya ya.
Ada ya? Apa Pak Haji Rasmadi perbedaan pengantin tua dengan pengantin baru itu? Berbeda jauh, Pak. Jauh ya? Jauh. Kalau muda terakhirnya masih kuat, kalau tua loyo. Iya. Kalau kata Pak Haji Rasmadi itu kalau tua tuh kayak helikopter, suaranya aja yang besar gitu kan. Tapi nggak pernah mendarat itu. Mendarat aja kesangkut. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau pengantin muda itu biasanya kalau tidur itu Pak, dia rangkulan, pandang-pandangan gitu. Tapi kalau pengantin lama itu tidurnya itu saling membelakangi. Kadang-kadang bapaknya nyentuh sedikit aja ibunya dan bilang, ini kasur setinggi selebar ini gitu. Masa usul-usulan kayak di mikrolet aja kan gitu. Kalau pengantin baru aromanya parfum, ada Kijang Kasturi, Casablanca gitu. Kalau pengantin lama aromanya balsem, PVO gitu ya. Ini perbedaannya itu. Tapi mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Alhamdulillah. Terakhir insya Allah intinya adalah Mas Reza, ketika nanti ada masalah ingatlah kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada problem yang tidak selesai. Tidak ada malam yang tidak berganti dengan siang, tidak ada badai yang tidak berlalu, tidak ada hujan yang terus menerus. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak, saya itu pernah nonton video begini. Video itu antara ular dengan elang itu berkelahi. Jadi elang dengan ular itu berkelahi. Elangnya dililit sama ularnya, nafasnya hampir habis, hampir kalah si elang ini. Akhirnya dengan cerdiknya elang ini membawa ular ke angkasa. Nah, ketika semakin tinggi elang membumbung ke angkasa, giliran ular yang kehilangan oksigen. Kalau elang ini sudah di dunianya dia, akhirnya dengan mudah dia mematuhi ular itu dan akhirnya ular kalah, elang pun menang. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika kita ada masalah, pindahkan medan tempur kita. Ini lilitan ular itu anggap aja masalah dan dia tuh bertarung di bumi, makanya elang kalah. Oleh karenanya kita ketika ada masalah di bumi, pindahkan medan tempur kita, langitkan kita, bangun kita di tengah malam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah-masalah itu Allah yang menyelesaikan. Begitu, Pak. Itu insya Allah akan selesai. Jangan kita hanya pasang strategi, baca buku ini agar sini sukses, itu enggak. Tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang maha segala-galanya. Setuju bapak-bapak? Bapak-bapak yang saya muliakan, intinya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gelap gulita bagi kita, bagi Allah adalah terang benderang. Buntu seolah-olah bagi kita jalan itu, tapi bagi Allah adalah lapang selapang-lapangnya. Dulu bapak-bapak, ketika saya di pesantren, Pak Kiai saya itu bilang gini, Pak Zam, Min, kalau kamu hanya sekedar ingin makan buah pisang, kata Pak Kiai saya, jangan nanam pisang, itu terlalu lama. Nah, terus gimana Pak Yai? Kalau kamu hanya kepingin makan buah pisang, deketi saja yang punya kebun pisang, nanti kamu akan dikasih begitu. Nah, waktu itu saya ini nggak terima gitu dalam hati itu. Pak Yai ini kan tomak kalau kayak gitu. Akhirnya sebelum saya ngucapin kayak gitu, Pak Kiai saya bilang gini, Min, kalau kamu hanya kepingin punya rumah, kalau kamu hanya kepingin punya bisnis, kalau kamu hanya kepingin punya kendaraan, dekati saja yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Pak Kiai saya itu. Oleh karenanya itu yang saya genggam sampai hari ini insya Allah. Dulu itu Pak Ustadz Imam Muhtar, ketika saya belum punya kendaraan, saya itu bikin SIM terlebih dahulu tuh. Saya itu bikin SIM terlebih dahulu ke Polres. Ketika SIM-nya sudah datang, saya ingat Pak Kiai itu. Kemudian saya setiap sholat sunnah itu SIM-nya saya taruh di depan sajadah. Kemudian saya bilang, ya Allah, SIM-nya udah punya ya Allah, tinggal kendaraan yang kau kirim gitu Pak. Dan saya yakin alhamdulillah sekarang udah punya kendaraan. Begitulah, karena Allah itu segala-galanya. Ini di sini kan bersih ya Pak Zam ya. Sini bersih, nggak ada semut kan. Kalau kita masuk rumah, kemudian kita ambil gula pasir 1 genggam, kita taruh di sini, kira-kira semut datang kok enggak? Datang. Tunggu 15 menit semut datang. Karena sudah sunatullah, semut suka kepada yang manis.
Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah cintai, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka rezeki itu akan datang dari segala penjuru arah, sebagaimana semut itu mendatangi gula dari segala penjuru arah juga. Bapak-bapak yang saya muliakan, sebagai penegasan akhir atas kekuasaan Allah ini, saya sampaikan begini. Kita dengan dunia ini kan besar dari kita. Bumi ini besar, kita kecil sekali dibandingkan dengan bumi. Betul apa betul? Kita kecil bapak-bapak, buminya besar, tapi takdirnya bumi itu kita injak-injak. Ini udah ditakdirkan sama Allah, bumi yang besar itu kita injak-injak. Artinya apa? Kalau kita kecilkan dunia, kemudian kita besarkan Allah, maka Allah akan kasih kesuksesan kita dari segala arah, dari segala penjuru arah. Alam itu akan mendukung kesuksesan dan kebahagiaan kita, insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi selamat kepada Mas Reza. Mudah-mudahan Allah lancarkan segalanya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa bersama-sama di dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Fa'alu lima akhnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika masyati wa bi fadlika man siwak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Amin Zubaidi yang telah memberikan tausiah sedikit untuk kebekalan kepada anak kami, yaitu Reza, beserta tadi sudah disinggung dan disampaikan juga untuk kita. Hendaknya mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit itu adalah menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul Afadil, kepada Sahibul Hajah Bapak Anu yang saya muliakan, pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sepuh, bini sepuh yang saya muliakan, saya takdimi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena di sini ini tokoh semua nih Pak Kijan. Jadi tidak kami sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, saya muliakan dan semoga senantiasa memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada calon pengantin Mas Reza, Mas Rezanya di mana? Di mana Mas? Oh, di dalam. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada intinya adalah kehadiran kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak RW, kita dimintai doa restu agar pelaksanaan akad nikah Mas Reza beserta sang permaisuri besok berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun dan menjadikan keluarganya ini sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kalau muliakan,
Alhamdulillah wa syukrulillah bilih kula panjenengan dalu punika pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik dengan niat yang baik dalam acara yang baik dengan tujuan yang baik bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, janji. Masih deg-degan, Mas. Besok kita hantarkan bersama-sama biar gak ketakutan ya. Mas Ria yang saya muliakan, yang saya banggakan, pernikahan ini adalah ibadah yang sangat tua. Syariat pertama yang Allah syariatkan kepada manusia itu adalah pernikahan. Jadi sebelum ada sholat, sebelum ada haji, sebelum ada zakat, sebelum silaturahim, semua syariat-syariat itu datang setelah adanya syariat pernikahan. Jadi ketika Allah ciptakan Nabi Adam ke surga, diletakkan di surga-surga itu begitu indah, mempesona. Ada buah-buahan yang tidak pernah habis, ada sungai-sungai yang jernih luar biasa, indah sekali. Tetapi dari segala fasilitas surga itu Nabi Adam tetap kesepian. Sehingga intinya diciptakanlah Hawa sebagai pendampingnya. Ketika Nabi Adam tertidur, kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk kirinya itu, dan ketika terbangun kaget, ini ada makhluk begini cantiknya, begitu mempesona. Kemudian Adam berkata, siapa kamu? Saya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mendampingimu. Kemudian waktu itu Adam tuh langsung kepingin menyentuh si perempuan itu. Akhirnya Allah berfirman, Adam, ini belum halal. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus nikahi dia. Terus apa syaratnya wahai Allah? Maharnya ini inti ceritanya, maharnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Ini bapak-bapak yang saya muliakan, Rasulullah secara wujudnya belum ada, belum diciptakan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maharnya pernikahan Adam dengan Hawa itu diminta bersalawat 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini maharnya pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Saksinya malaikat Jibril yang menikahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Mas Reza kepingin hidupnya sukses, tenang, penuh kebahagiaan, jangan pernah tinggalkan sholawat. Berapa kali membaca sholawat bapak-bapak? Sebanyak-banyaknya semampu kita. Paling sedikit sehari semalam itu 20 kali bapak. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Karena ada hadis yang mengatakan, man sholla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, kata Rasulullah, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, fa'at rokathu syafaati yaumal qiyamah, maka saya akan jamin memperoleh syafaatku di hari kiamat. Alhamdulillah. Ini pesan saya yang pertama adalah kepada Mas Reza, kepada kita semuanya, bahwa bacaan sholawat itu akan membuat kita sukses, tidak hanya di dunia tetapi nanti di akhirat. Yang kedua, bapak-bapak yang saya muliakan, nikah ini adalah ibadah yang waktunya paling lama. Ini makanya ini harus bersyukur, harus disyukuri dan hati-hati. Ibadah-ibadah lain itu bapak waktunya sebentar. Misalnya sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nggak nyampe 5 menit dari Allahu Akbar sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu nggak nyampe 5 menit. Selesai ibadah sholat. Ibadah umroh itu paling nggak nyampe 5 jam. Ibadah haji itu hanya 6 hari. Ibadah haji itu Pak.
Pak Amin kan sampai 40 hari itu karena kita dari Indonesia saja. Tapi kalau hitungan ibadahnya haji itu hanya 6 hari saja Bapak. Ibadah zakat hanya beberapa menit. Kemudian ibadah apa lagi ya? Ibadah puasa itu diawali dengan fajar, diakhiri dengan maghrib, paling hanya 14 jam saja. Tapi kalau ibadah nikah ini Mas Reza, ketika besok Mas Ria mengatakan qabil tu nikahaha wa tajwijaha bil madhil madhkur, maka itu waktunya dari itu sampai selama-lamanya, sepanjang hayat, sampai salah satu di antara Mas Reza atau istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami ya. Jadi artinya ketika besok sudah qabil itu semuanya ibadah. Jalan barengnya ibadah, singgol-singgolannya ibadah, bercengkramannya ibadah, bonceng motornya itu dianggap ibadah gitu ya, cari nafkahnya dianggap ibadah, bahkan tidurnya Mas Reya dengan istrinya besok itu dianggap sedekah. Alhamdulillah. Ini yang harus kita inikan. Kemudian selanjutnya adalah Mas Reza, nikah itu adalah mencintai seseorang, mencintai seorang bukan seseorang, mencintai seorang dalam waktu yang lama. Ini kalimat indah sekaligus berat ya Pak Ragijan ya, mencintai satu orang dalam waktu yang lama. Kadang-kadang ini ujiannya ini sing teko kok iku wae. Nang dapur wajahe kok iku, nang kamar tidur iku, nang halaman ya itu, ngajak kondangan ya tetap itu. Ini kan berat ini ujian bagi kita sebagai seorang laki-laki, seorang Mas Reza ini. Tetapi ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Besok Mas Reza kalau sudah akad nikah, statusnya suami. Suami itu apa artinya? Bapak-bapak ada yang tahu suami artinya apa? Halo Bapak? Halo? Suami itu artinya apa Pak? Saya kasih tahu aja ya. Suami itu artinya surga abadi milik istri. Nah itu suami. Surga abadi milik istri. Yang namanya surga itu mestinya indah, menenangkan, menyejukkan, membahagiakan. Itu namanya surga. Selamat datang Pak Dokter. Depan sini Pak Dokter, masih ada nih Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Nah. Izin Pak Dokter meneruskan. Jadi Mas Reza, makna suami itu surga abadi milik istri. Harus menenangkan, membahagiakan gitu. Kan kadang-kadang ada ya seorang laki-laki, seorang suami itu kalau kumpul dengan kawannya tuh guruannya renyah. Ketawa, ketewi, ngopi kayak gitu. Tapi giliran pulang ke rumah galaknya nggak main-main sama istrinya. Itu ada apa enggak? Banyak gitu ya. Pengalaman berarti. Pengalaman berarti. Kadang-kadang istrinya malah dibuat latihan penalti dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Riza nggak boleh kayak gitu besok ya. Karena suami itu adalah surga abadi milik istri. Kemudian istri, nah ini pengantin perempuannya belum ada. Calon pengantin perempuannya besok dikasih tahu. Istri itu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Nah, istana tempat istirahat suami. Ini banyak langsung ketawa-ketawa. Artinya itu memang seorang istri, istana itu lambang kemewahan, lambang kecantikan, lambang kemegahan. Oleh karenanya istri itu harus menjadikan teduh rumah tangganya. Cuman karena ini nggak ada yang ibu-ibunya sedikit, jadi kita lewatin saja. Terakhir adalah saya ingin menyampaikan kepada Mas Reza, nikah itu, rumah tangga itu walaupun dinasihati lama-lama, saya nggak kalau nggak mendoakan gitu ya, tetapi mesti walaupun dinasihati kayak apapun yang namanya rumah tangga tuh tetap ada enaknya, ada nggak enaknya, tetap ada masalah, kadang-kadang lancar-lancar saja, begitu Mas Reza. Oleh karenanya saya pesan, jadikan pernikahan ini adalah visinya bervisi surga,
Para sahabat Rasulullah SAW itu tidak semuanya mesra, tidak semuanya romantis, tetapi mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya bervisi surga. Ketika mau marah-marah, mereka ingat akan sabda Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga bagimu. Ini keluarga yang bervisi surga. Saya ingatkan lagi, yang namanya rumah tangga tidak enak terus. Paham? Rumah tangga itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau rumah kok enak terus, itu namanya bukan rumah tangga, tetapi rumah makan. Rumah makan, catemanggung dan sebagainya, itu enak terus dia. Tapi kalau rumah tangga ya ada enaknya, ada tidak enaknya. Oleh karenanya kita harus persiapkan. Yang pertama saya sampaikan adalah keimanan kita. Ketika ada masalah, saya mau sampaikan 2 ayat saja yang kita semua hafal insya Allah di surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'al mulka mimman tasya wa ta'izu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha raja di raja. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah mencabut kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Allah menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamannya segala kebaikan. Ini Tuhan kita. Ini Gusti Allah kita yang sedahsyat itu. Makanya ketika ada masalah nggak usah panik, dekatin saja Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita belum percaya dengan kekuasaan Allah, Allah nyampaikan dalam ayat yang ke-27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memasukkan malam ke dalam siang aja bisa. Sekarang malam gelap gulita, kalau lampunya dimatikan besok jadi terang benderang. Apalagi kalau hanya membuat kita sukses, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan siang ke dalam malam saja bisa. Yang tadi siang kita panas terik, terang benderang, sekarang menjadi gelap, gampang banget bagi Allah. Apalagi kalau hanya membuat keluarga kita bahagia, apalagi kalau hanya membuat kita sehat semua, itu gampang bagi Allah. Gelap gulita bagi kita, tapi bagi Allah adalah terang benderang. Allah mematikan yang hidup bisa, menghidupkan yang mati bisa. Apalagi kalau hanya membuat kita sukses, apalagi kalau hanya membuat keluarga kita yang sekarang sedang sakit nanti sembuh, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini harus jadi pegangan. Saya mohon kepada Mas Reza terutama dan kepada kawan-kawan semuanya yang ini pengantin-pengantin tua semuanya ya. Ada Pak. Ada ya. Apa Pak Haji Rasmadi perbedaan pengantin tua dengan pengantin baru itu? Beda jauh Pak. Jauh ya. Jauh. Kalau muda terakhirnya masih kuat, kalau tua loyo. Iya. Kalau kata Pak Haji Rasmadi itu kalau tua tuh kayak helikopter, suaranya aja yang besar gitu kan. Tapi nggak pernah mendarat itu. Mendarat aja kesangkut. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau pengantin muda itu biasanya kalau tidur itu Pak, dia rangkulan, pandang-pandangan gitu. Tapi kalau pengantin lama itu tidurnya itu saling membelakangi. Kadang-kadang bapaknya nyentuh sedikit aja ibunya dan bilang, ini kasur setinggi selebar ini gitu. Masa usul-usulan kayak di mikrolet aja kan gitu. Kalau pengantin baru aromanya parfum, ada Kijang Kasturi, Casablanca gitu. Kalau pengantin lama aromanya balsem, PVO gitu ya. Ini perbedaannya itu. Tapi mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Alhamdulillah. Terakhir insya Allah intinya adalah Mas Reza, ketika nanti ada masalah, ingatlah kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada problem yang tidak selesai. Tidak ada malam yang tidak
berganti dengan siang, tidak ada badai yang tidak berlalu, tidak ada hujan yang terus menerus. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak, saya tuh pernah nonton video begini. Video itu antara ular dengan elang itu berkelahi. Jadi elang dengan ular itu berkelahi. Elangnya dililit sama ularnya. Nafasnya hampir habis, hampir kalah si elang ini. Akhirnya dengan cerdiknya elang ini membawa ular ke angkasa. Nah, ketika semakin tinggi elang membumbung ke angkasa, giliran ular yang kehilangan oksigen. Kalau elang ini sudah di dunianya dia, akhirnya dengan mudah dia mematuhi ular itu dan akhirnya ular